evaluasi kinerja karyawan. Wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian. Yang terhormat pimpinan Bapak Muhammad Fahri, yang saya hormati Kepala Bagian Divisi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun kehadirannya tidak mengurangi rasa hormat kami serta seluruh staf yang berbahagia. Mari bersama-sama mengucap puji syukur atas nikmat dan anugerah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan rapat pada pagi hari ini. Di pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara rapat yang terdiri dari pembukaan, sambutan, laporan para divisi, pembahasan materi rapat, tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum masuk ke acara inti, ada baiknya jika kita memulai rapat ini dengan doa agar berjalan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selanjutnya, sambutan pimpinan kepada Bapak Fahri kami persilakan. Terima kasih kehadirannya para saudara-saudara Bapak Ibu pada rapat evaluasi kinerja kali ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sangat berarti untuk keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi bersama dengan tujuan rapat ini, yaitu untuk membahas kinerja karyawan dan merupakan wujud dari kebersamaan kita. Mari kita sampaikan pendapat dan ide-ide konstruktif untuk kemajuan bersama perusahaan kita. Tak lupa mari juga patuhi protokol kesehatan yang berlaku agar kita tetap aman dan sehat bersama. Tanpa banyak kata, mari kita mulai rapat ini dengan semangat kebersamaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga hasil rapat ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Fahri atas sambutannya. Selanjutnya adalah laporan-laporan para divisi yang akan diawali oleh Ibu Indah Khairunisa selaku Divisi Kehumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemasaran dan desain packaging. Yang pertama-tama kita akan membahas packaging kemasan roti. Apakah packaging ini cocok untuk di segala kalangan? Kami menggunakan gradasi warna biru muda dengan sentuhan putih, menciptakan efek langit yang cerah dan berawan. Kami menambahkan ilustrasi gambar kartun roti yang tersenyum duduk di atas awan, dan tambahan kartun matahari kecil yang bersinar hangat menambah nuansa yang ramah. Untuk teknik pemasarannya, kami menggunakan teknik face-to-face ke orang-orang yang berada di lokasi, membuat konten yang menarik untuk diposting di media sosial, dan mendirikan stand di sekolah-sekolah atau lokasi strategis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Indah Khairunisa. Selanjutnya Ibu Sunisa selaku Divisi Keuangan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil laba rugi di bulan Agustus tahun 2024. Yang pertama, pendapatan kita sebanyak 200 juta dan beban usahanya yaitu ada beban sewa yang berjumlah 10 juta, sewa listrik dan air 3 juta, beban gaji 100 juta, beban telepon 500, beban bahan baku 17 juta. Di bahan baku ini kita menggunakan beberapa bahan seperti tepung terigu, telur, gula, keju, fermentan, susu, dan lain-lain. Selanjutnya ada beban peralatan 200.000, beban iklan 10 juta. Total jumlah beban usahanya sebesar 120.700 dan laba bersihnya 59.300. Dari 1000 pieces hanya ada 800 yang terjual dan yang tidak terjual 200 pieces. Yang seharusnya kita mendapatkan 29.050.000 jadi hanya mendapat 22.450. Karena adanya beberapa roti yang tidak laku akibat kelalaian yang dilakukan oleh karyawan di divisi pemasaran. Terima kasih, itu saja hasil laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sunisa. Selanjutnya Ibu Lara selaku Divisi Pemasaran dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan laporan pemasaran. Di bulan ini kami memproduksi roti sebanyak 1000 pieces dan pada periode laporan ini
kami mengalami kerugian 200 pieces akibat karyawan kami yang jarang masuk dan lalai sehingga menghambat penjualan produk. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Laras. Selanjutnya Ibu Putri selaku Divisi Kepegawaian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua dari divisi kepegawaian akan menampilkan laporan absen. Di sini ada beberapa karyawan yang banyak izinnya dan juga kinerjanya yang kurang baik. Dan selanjutnya akan lebih diperjelas lagi dari divisi tata usaha. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Putri Aulia. Selanjutnya Ibu Mutiara selaku Divisi Tata Usaha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Divisi Tata Usaha akan melaporkan siapa saja yang harus diberikan reward dan siapa saja yang harus diberikan surat punishment. Jadi setelah saya rekap absensi para karyawan di perusahaan Floodblade Indonesia, ada beberapa karyawan yang mendapatkan reward dan mendapatkan surat punishment peringatan. Bapak Fahri, Terima kasih. Akan saya sebutkan dan saya berikan alasannya. Itu ada satu, Ibu Alika dari bagian resepsionis akan mendapatkan surat peringatan karena attitude-nya yang tidak sopan dan pelayanannya yang kurang baik. Selanjutnya ada Bapak Bimo dari Divisi Humas akan mendapatkan surat peringatan karena terlalu banyak izin sehingga adanya keterlambatan deadline. Ketiga, Bapak Aldo dari Divisi Pemasaran akan mendapatkan reward karena telah melakukan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab serta cepat dalam mempromosikan produk sesuai dengan yang sudah kita targetkan. 4. Bapak Sabil dari Divisi Keuangan karena beliau telah mengatur keuangan dengan baik dan bagus dalam daftar hadir di bulan Agustus 2024. Terima kasih, itu saja laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para divisi atas pemaparan laporannya. Selanjutnya adalah pembahasan materi rapat yang akan disampaikan oleh pimpinan. Kepada Bapak Fahri kami persilahkan. Baik, karena semua divisi sudah melaporkan bagiannya masing-masing, saya akan membuat 2 sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan atas pemaparannya. Selanjutnya anggota rapat dapat menyampaikan pertanyaan atau penyampaian saran. Untuk terkait pertanyaan pertama dipersilakan. Saya Ida Indonesia dari Divisi Perumahan ingin bertanya, menurut Bapak apakah desain yang kami buat akan terlihat menarik di mata pelanggan? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Saya Zulfari ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai reward dan punishment yang akan diberikan kepada karyawan yang rajin dan tidak rajin? Terima kasih. Baik, termin pertama akan dijawab. Pimpinan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aulia Sabitri dari Divisi Kemasan. Menurut saya desain ini dapat menarik perhatian pelanggan karena warnanya sangat mencolok dan banyak hiasan di sekitar packagingnya sehingga membuat pelanggan tertarik dan berminat untuk membeli. Itu saya jawaban saya. Pertanyaan kedua akan saya jawab. Reward yang akan diberikan kepada karyawan yang rajin dan kinerjanya bagus akan mendapatkan penghargaan dan bonus dari perusahaan senilai 1 juta rupiah. Sedangkan punishment untuk karyawan yang malas akan mendapatkan surat peringatan 1 jika kesalahannya ringan dan PHK jika kesalahannya sudah fatal. Baik, termin pertama sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah termin kedua untuk sesi pertanyaan. Dipersilakan. Saya di saudara kelima ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana solusi agar perusahaan tidak mengalami kerugian seperti saat ini? Baik, pertanyaan kedua.
Baik, saya Sabila ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara resepsionis melayani dan memberikan kepuasan kepada pasien? Baik, kepada Ibu Yunisa, mohon dijawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan untuk mengidentifikasi area yang menyebabkan kerugian dan mencari tahu penyebabnya, serta meninjau dan mengoptimalkan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ibu Indah Paulisa. Saya akan menjawab pertanyaannya, bagaimana cara resepsionis melayani dan memberikan kepuasan kepada customer, itu dengan cara melayani pelanggan dengan sangat ramah serta penuh semangat, dan apabila customer memerlukan bantuan resepsionis harus dijelaskan sedetail mungkin sampai customer. Selanjutnya adalah sesi ice breaking. Para hadirin rapat, mohon dipersilakan untuk berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan Balon ada 5, baru kawanannya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Harus berhenti syaudah, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal hampa, ku pegang erat-erat. Baik, kepada Bapak-Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberi pertanyaan dan memberikan jawaban. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh notulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari rapat hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Pimpinan, yang ketiga laporan-laporan dari tiap divisi. Divisi kehumasan membahas teknik-teknik pemasaran kepada masyarakat dan membahas desain strategi pemasaran logis. Divisi keuangan melaporkan keuangan di bulan Agustus, modal sebesar 200 juta, pengeluaran 140 juta 700, sisa modal 59 juta 300. Divisi pemasaran melaporkan produk-produk yang telah terjual. Divisi kepegawaian melaporkan afiliasi seluruh pegawai. Divisi tata usaha membahas karyawan yang harus diberikan reward dan yang harus diberikan punishment. Terima kasih. Terima kasih Pak Notulen. Selanjutnya acara terakhir adalah penutup. Saya selaku pembawa acara rapat memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan seluruh staf lainnya. Mari kita tutup rapat pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di MC ya masih ada grogi juga ya. Udah bagus tapi Ibu aku kan udah bagus karena kan udah lihat apa yang lainnya ya. Nah, kemudian pada saat kita membacakan yang namanya kesimpulan, kesimpulan itu ya adalah poin-poin yang diambil, nggak usah laporan itu diulang lagi. Tadi kan laporannya diulang kan, ini melaporkan yang nggak usah. Kesimpulan ini belum diputuskan loh kalau Ibu lihat. Keputusannya apa dari rapat ini? Ya kan? Belum ada kan keputusannya? Nggak ada. Jadi dari rapat ini keputusan apa? Kan kita yang dibicarakan tentang masalah karyawan tadi. Kemudian yang kedua tentang bagaimana meningkatkan produk ya penjualannya. Nah lebih baik lagi harusnya ditayangkan, kan ada packaging tadi ya. Kalau ditayangkan jadi orang tahu, oh ini loh packaging yang baru untuk roti ini, jenisnya ini gitu kan ya. Walaupun hanya simulasi tapi siapa tahu ya kan benar-benar terbentuk usaha itu ya kan. Jadi ya sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah bilang pun kayak itu pasti mungkin ya. Semuanya udah bagus ya buat tadi ya. Jangan disebutnya kesimpulan hari ini rapatnya apa? Bapak pimpinan yang menjelaskan. Berarti kan tadi ada pertanyaan bagaimana orang yang malas, bagaimana orang yang rajin. Nah,
Jadi kalau orang yang malas mendapatkan reward, ya, atau apresiasi, kalau besarnya 1 juta sanggup kamu, ya. Nah itu juga walaupun hanya simulasi harus dipikirkan dengan matang, ya. Rewardnya 1 juta, kalau 10 orang udah berapa? Nah kalau karyawannya ada 100 juta. hitung sendiri ya kan, Ya. gitu ya. Tapi secara teknis dan sebagainya, oke bagus, jadi dan ngulang